Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sequential search, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 1. Apa aja sih yang akan kita bahas? Berikut ini adalah sub pembahasannya. Kita akan bahas tentang konsep dari sequential search, kemudian search pada array satu dimensi, kemudian sequential search untuk mencari ada dan tidak ada pada array satu dimensi, begitu juga untuk array 2 dimensi, kemudian search mencari nilai maksimum pada array satu dimensi, sequential search untuk mencari nilai maksimum pada array 2 dimensi. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Oke, kita akan bahas tentang search pada array satu dimensi. Ketika menggunakan array untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam sebuah program, mungkin kita akan mencari elemen tertentu di dalam array. Hal ini sering dilakukan dengan cara menggunakan suatu kunci pencarian dan membandingkan semua elemen yang ada dalam array yang digunakan. Proses pencarian suatu elemen di dalam array disebut searching. Secara teori, untuk data yang berada dalam array satu dimensi, ada beberapa cara searching atau proses pencarian, antara lain sequential search, index sequential search, binary search, dan Fibonacci search. Ada dua macam pencarian yang akan dibahas dalam modul ini, yaitu adalah sequential search dan binary search. Binary search sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sequential search. Sequential search itu adalah proses pencarian di mana data yang dicari itu dalam keadaan data yang acak atau tidak urut. Sedangkan pencarian biner digunakan untuk data yang sudah dalam keadaan urut. Seperti contoh di sini, saya sudah punya array satu dimensi, terdiri dari 11 elemen. Kita akan melakukan proses pencarian data dengan menggunakan sequential search ada dan tidak ada array dalam satu dimensi. Susun program penggalan program untuk menginput suatu nilai integer misalnya adalah n. Kemudian periksa isi array apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n. Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Sebagai contoh di sini saya sudah punya penggalan program. Saya akan menginputkan nilai yang akan saya cari di dalam variabel n. Kemudian saya berikan sebuah variabel bernama flag sama dengan 0. Flag fungsinya adalah sebagai variabel yang digunakan sebagai tanda. Nah, pada saat awal ini isinya sengaja dibuat 0. Kemudian i sama dengan 0. Kemudian ada perulangan while i lebih kecil sama dengan 10. Ini berarti kita akan melakukan proses perulangan sebanyak 11 kali, mulai dari 0 sampai dengan 10. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita akan mengerjakan if ai sama dengan n. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan mengerjakan perintah flag sama dengan 1. Jika tidak, maka tidak akan mencetak variabel flag sama dengan 1. Kemudian ada i++. I++ fungsinya adalah untuk proses penambahan supaya proses perulangan tetap berlanjut. Proses perulangan ini akan berlanjut sampai dengan kondisinya false. Jika kondisinya sudah selesai, maka kita akan mengerjakan kondisi if flag sama dengan 1, maka akan cetak ada. Selain dari itu, maka akan cetak tidak ada. Berikut ini adalah penggalan programnya. Oke. Penggalan program yang tadi kita tuangkan ke dalam program yang utuh. Integer A 11 mulai dari 12 sampai dengan 19, kemudian kita deklarasikan I, flag, dan N. Input bilangan N, scan F, ampersand N. Di sini kita akan melakukan proses menginput atau mengisi variabel N. Flag sama dengan 0, I sama dengan 0. While I lebih kecil sama dengan 10, if AI sama dengan N, flag sama dengan 1, I++. If flag sama dengan 1, printf ada, else printf tidak ada. Oke, berikutnya adalah kita akan membedah program tersebut. Oke, sekarang kita sudah memasukkan sesuai dengan soal, kita akan menginputkan nilai n-nya sama dengan 25. Flag kita kasih nilainya adalah 0, I sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai i-nya, nilai i-nya adalah apakah 0 lebih kecil sama dengan 10. Jawabannya adalah true. Maka kita masukkan A0
sama dengan nilai N-nya. Nilai N-nya berapa? 25. Sekarang A0 nilainya berapa? A0 adalah 12. Benar sekali. Apakah 12 sama dengan 25? False. Karena false, maka tidak mengerjakan flag sama dengan 1. Kemudian I++ berarti kita melakukan proses incremental. I-nya adalah 0 ditambahkan dengan 1. Maka nilainya adalah 1. Tapi karena plus-plusnya di belakang, maka kita belum mencatatkan angka nilai 1 terbarunya. Berarti masih kita tulisnya adalah 0. Kemudian pada saat dipanggil nilai I berikutnya, baru berubah menjadi 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? True. Kita masuk A1. A1 sama dengan 25. Oke, berapa nilai A1? Nilai A1-nya adalah 17. Apakah 17 sama dengan 25? False. Maka tidak mengerjakan flag sama dengan 1. Kemudian I++-nya masih tetap adalah 1. Berikutnya nilai I yang dipanggilnya adalah 2. Oke, berarti A2 sama dengan 25. Oke, apakah 10 sama dengan 25? Flag-nya adalah 1. I++ sama dengan berarti 2. Kita masuk ke 3, apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? A3 sama dengan 25. Oke, kondisinya berapa nilai A3? Nilai A3 adalah 5. Apakah 5 sama dengan 25? False, maka tidak mengerjakan flag sama dengan 1. I++-nya masih tetap 3. Berarti sini adalah 4. Berapa nilai A4? Langsung aja ya. Nilai A4 berapa? Nilai A4 adalah 15. Apakah 15 sama dengan 25? False. Kemudian I++-nya jadi 4. Kita panggil nilai I yang terbarunya adalah 5. Oke, berapa nilai A5? Nilai A5 adalah 25. Apakah 25 sama dengan 25? True. Oke, true. Oke, maka kita akan mengerjakan perintah flag sama dengan 1. I++-nya apakah sudah berhenti? Belum, masih berlanjut karena nilai kondisinya masih bernilai true. Kondisi while akan berhenti jika kondisinya bernilai false. Setelah kita melakukan perulangan sampai dengan kondisinya false, berhenti di apakah 11 lebih kecil sama dengan 10, false, maka kita mengerjakan perintah flag sama dengan 1. Berapa nilai flag kita? Nilai flag kita adalah 1. Oke, maka akan mencetak perintah ada. Cukup mudah dimengerti, bukan? Oke, berikutnya kita masuk ke dalam materi sequential search ada dan tidak ada array 2 dimensi. Sebagai contoh di sini sudah ada array 2 dimensi yang dibuat dengan integer A35. Berarti kita punya 15 elemen. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Susun program atau penggalan program untuk menginput sebuah nilai integer, misalnya n, kemudian periksa isi array apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n. Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Berikut ini adalah penggalan programnya. Nanti kita akan menginputkan nilai yang dicari dalam variabel n. Kemudian kita memberikan nilai awal flag sama dengan 0. Kemudian karena kita punya 3 baris dan 5 kolom, maka kita akan buat perulangannya. For yang pertama itu untuk melakukan pencarian per baris, kemudian J sama dengan 0 itu untuk kolomnya. Kemudian AIJ jika kondisi ini terpenuhi, maka akan mengerjakan perintah AIJ sama dengan N. Jika kondisinya true, maka akan mengerjakan flag 1. Oke, jika tidak, maka akan terus melanjutkan perulangan sampai kondisinya false. Jika kondisinya sudah selesai perulangannya, kondisinya adalah false, maka kita akan mengerjakan perintah if flag sama dengan 1, printf ada, else printf tidak ada.
Ilustrasi outputnya adalah nilai N yang diinput adalah 25, maka akan tercetak ada. Kemudian jika nilai N yang diinput sama dengan 20, maka tercetak tidak ada. Dan berikut ini adalah program lengkapnya. Oke, kembali lagi. Nah, kali ini kita akan membedah program ini bagaimana caranya kondisinya di mana nilai N yang dicari itu adalah 25 itu ditemukan di dalam sebuah program. Sebagai contoh, kita inputkan di sini nilai N-nya adalah 25. Kita berikan nilai flag-nya adalah 0. Kita mulai dari pulangan yang pertama, for i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 2? True. Maka i++. Ingat, plus-plus di belakang berarti kita tidak langsung mengupdate nilainya. Berarti masih menampilkan nilai yang sebelumnya. Berarti nilainya 0. J sama dengan 0. Apakah J lebih kecil sama dengan 4? Berarti apakah 0 lebih kecil sama dengan 4? True. Maka akan mengerjakan J++. Berarti A0 A00 sama dengan, apakah sama dengan nilai N-nya? Nilai N-nya adalah 25. Oke, A00 itu berapa? 19, apakah sama dengan 25? False, maka kita tidak mengerjakan flag sama dengan 1. Berikutnya nilai J yang berikutnya adalah, kita panggil J yang berikutnya adalah 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 4? True. Kemudian J++ ++-nya adalah 1. Sekarang apakah A01 itu sama dengan nilai N yang dicari? 25. Berapa A01? 11. Apakah 11 sama dengan 25? Oke, kondisinya adalah false. Maka kita tidak mengerjakan flag sama dengan 1. Kemudian 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? True. Maka kita akan mengerjakan J++ ++-nya adalah 2. Berarti A02 apakah sama dengan 25? Berapa nilai A02? A02 adalah 81. Apakah sama dengan 25? Tidak. Berarti kita tidak mengerjakan perintah flag sama dengan 1. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 4? J++ di sini adalah 3. Berarti di sini A03 apakah sama dengan 25? Berapa nilai A03? 25, benar sekali. Apakah 25 sama dengan 25? True. Oke, maka akan mengerjakan perintah flag sama dengan 1. Kemudian, apakah perulangan sudah selesai pada saat flag ini ditemukan? Belum, karena kondisinya masih true. Berarti kita harus terus mengerjakan perintah ini atau perulangan ini sampai kondisinya false. Oke, berarti ini 4, berarti A0. 4, apakah sama dengan 25? Berapa A04? 79. Apakah 79 sama dengan 25? False, berarti kita tidak mengerjakan flag satunya. Sekarang kondisinya adalah apakah 5 lebih kecil sama dengan 4? Berarti ini false. Oke, kita akan masih terus melakukan perulangan sampai kondisi nilai I-nya. Oke, sampai kondisi nilai I-nya itu apakah 3 lebih kecil sama dengan 2 untuk nilai I-nya. Oke, pada kondisi ini maka false. Jika sudah selesai untuk perulangannya, maka barulah kita mengerjakan perintah flag sama dengan 1. Diilustrasikan ini sudah selesai. Berarti kita sudah menemukan flag-nya sama dengan 1. If flag sama dengan 1, ya, flag-nya sama dengan 1. Maka akan tercetak ada.
Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, demikian pembahasan sequential search part 1 kali ini. Cukup mudah dipahami, bukan? This channel is dedicated for you as a supplement material to learn the first algorithm and data structure. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and press the bell button to make sure that you wouldn't miss my update videos. Stay tuned on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you at another videos. Bye bye.